welcome back my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Tiara Destarina, dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM A1C024007 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini, kita bakal membahas mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sebelum kita lanjut, aku mau tanya nih, kalian tahu nggak apa itu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi? Tahu nggak? Kalau belum tahu, yuk simak videonya sampai akhir ya. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pertama, pengertian dan tujuan manajemen pendidikan dasar. Yang kedua, pengertian dan tujuan manajemen pendidikan menengah. Yang ketiga, pengertian dan tujuan manajemen pendidikan tinggi. Yang keempat, ruang lingkup manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang kelima, prinsip manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dan yang terakhir, tantangan dan upaya peningkatan dalam manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang pertama, pengertian dan tujuan manajemen pendidikan dasar. Pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar adalah proses pengelolaan segala sumber daya di sekolah dasar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan semua aktivitas di sekolah, seperti guru pengelolaan, siswa, fasilitas, kurikulum, dan keuangan guna menciptakan lingkungan hidup. Yang kedua, tujuan manajemen sekolah dasar. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, membina dan meningkatkan profesionalisme guru dan staf, mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, mendorong partisipasi masyarakat dan orang tua, dan yang terakhir, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Kedua, pengertian dan tujuan manajemen pendidikan menengah. Pertama, pengertian manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah adalah manajemen yang diterapkan pada jenjang pendidikan menengah, yaitu sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Fokus utamanya untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua, tujuan manajemen pendidikan menengah. Menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif, meningkatkan mutu pendidikan melalui perencanaan yang merata, relevan, dan akuntabel. Yang terakhir, identifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem pendidikan untuk perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, pengertian dan tujuan manajemen pendidikan tinggi. 1. Pengertian manajemen pendidikan tinggi. Manajemen pendidikan tinggi adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam institusi pengelolaan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sendiri merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia. 2. Tujuan manajemen pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. B. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional. 4. Ruang lingkup manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 1. Ruang lingkup manajemen pendidikan dasar meliputi kurikulum berupa penentuan dan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia berupa pelatihan guru dan staf, siswa berupa manajemen pendaftaran dan layanan, sarana dan prasarana berupa pengelolaan fasilitas, komunitas berupa keterlibatan orang tua dan masyarakat. 2. Ruang lingkup manajemen pendidikan menengah meliputi program pendidikan berupa penentuan jalur akademik dan vokasional, kualitas pendidikan berupa monitoring dan evaluasi, keterampilan berupa program ekstrakurikuler dan magang, akses berupa beasiswa dan dukungan siswa, serta industri berupa kerjasama dengan dunia kerja. 3. Ruang lingkup manajemen pendidikan tinggi
meliputi perencanaan strategis berupa pengembangan visi dan misi institusi, riset dan inovasi berupa dukungan penelitian, kurikulum berupa penyesuaian dengan kebutuhan industri, internasionalisasi berupa kerjasama global, serta pengajaran berupa pelatihan dosen dan evaluasi. 5. Prinsip manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 1. Prinsip manajemen pendidikan dasar meliputi efisiensi berupa penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan, efektivitas berupa hasil belajar siswa yang sesuai dengan standar pendidikan, demokrasi berupa keterlibatan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan, akuntabilitas berupa pelaporan hasil dan penggunaan anggaran yang transparan. 2. Prinsip manajemen pendidikan menengah meliputi efisiensi berupa pengelolaan program yang minimalkan pemborosan sumber daya, efektivitas berupa program pendidikan yang mampu meningkatkan prestasi siswa, demokrasi berupa pemberian suara kepada siswa dan orang tua dalam keputusan sekolah, dan akuntabilitas berupa evaluasi hasil dan tanggung jawab kepada masyarakat. 3. Prinsip manajemen pendidikan tinggi meliputi efisiensi berupa pengelolaan dana dan fasilitas untuk mendukung riset dan pengajaran, efektivitas berupa lulusan yang siap kerja dan memenuhi kebutuhan industri, demokrasi berupa partisipasi mahasiswa dalam pengambilan keputusan akademik, akuntabilitas berupa transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja institusi. 6. Tantangan dan upaya peningkatan dalam manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 1. Tantangan dalam manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi meliputi kesenjangan mutu pendidikan. Kualitas pendidikan Indonesia masih bervariasi antar daerah dan antar sekolah, kurangnya sumber daya pendidik, kekurangan guru yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, serta anggaran pendidikan terbatas, dinamika perkembangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut perubahan dalam sistem dan kurikulum pendidikan. 2. Upaya peningkatan dalam manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi meliputi peningkatan mutu guru berupa memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai berupa membangun dan merehabilitasi sekolah, melengkapi peralatan dan media pembelajaran, serta menyediakan akses internet sekolah. Juga peningkatan anggaran pendidikan berupa meningkatkan anggaran pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah manajemen pendidikan di tingkat dasar, menengah, dan tinggi bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan membentuk kompetensi peserta didik. Di pendidikan dasar, fokusnya adalah membangun fondasi akademik dan karakter siswa. Pada pendidikan menengah, manajemen disarankan untuk membantu siswa menemukan minat dan bakatnya, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global. Sementara itu, di pendidikan tinggi, fokus utama adalah pengembangan kemandirian, inovasi, dan kemampuan riset dengan tujuan mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia profesional. Manajemen pendidikan di semua tingkatan harus adaptif, inovatif, dan efektif dalam mengelola sumber daya. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jadi gimana nih Sobat Edukasi? Kalian udah paham belum apa itu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi? Untuk menguji pemahaman kalian setelah menonton video ini, kalian bisa mengerjakan link soal yang sudah tertera di caption. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa!